Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita hari ini. Puluhan sepeda motor ludes terbakar di pos penitipan barang bukti kendaraan milik Polres Sukoharjo. Kaum duafa berdesak-desakan demi mendapat daging kurban di Masjid Agung Kota Semarang. Seorang prajurit Bayangkara di Grobogan berinovasi mengolah kotoran sapi yang berlimpah jadi biogas di desa binaannya. Demi mendapat daging kurban, warga berdesak-desakan di Masjid Agung Kota Semarang. Antrean berjam-jam itu membuat panitia harus mengubah alokasi daging kurban kepada kaum duafa. Ratusan kaum duafa berdesak-desakan untuk mendapatkan daging kurban di takmir Masjid Agung Semarang. Petugas akhirnya turun tangan untuk menertibkan warga. Satu persatu warga mengantre untuk mendapatkan 1 kantong daging kurban, baik daging sapi maupun kambing. Antrean berlangsung hingga 2 jam. 2 jam. Dari jam 1 sampai sekarang. Terus rencana kalau udah dapat mau diapain Ibu? Oh, buat rica-rica, kalau kambing, kalau sapi buat serundeng. Terus misalnya kalau udah habis gimana? Ya, bisa pulang. Awalnya daging kurban akan diserahkan ke masjid dan musola. Namun ramainya antrean warga dan kaum duafa membuat panitia akhirnya mengalihkan daging kurban ke warga yang sudah mengantre lama. Awal kita memang tidak membagikan kepada paket miskin, terutama kita lebih memfokuskan ke warga sekitar, khususnya musola, masjid, dan kecamatan Semarang dan juga pengajuan proposal. Dan alhamdulillah barusan kita sepakati apabila proposal yang diajukan sampai jam 3 belum diambil, maka itu akan dikembalikan ke Fukoro paket miskin. Dan ini sebentar lagi setelah Pada hari raya Idul Adha lalu, Masjid Agung Semarang menyembelih 13 ekor sapi serta 35 ekor kambing. Seluruh daging kurban dibagi dalam 5.000 kantong yang dibagikan ke warga serta masjid atau musola yang telah mengajukan proposal. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Melimpahnya daging kurban pada Idul Adha membawa berkah bagi jasa penggilingan daging di Banjarnegara. Permintaan penggilingan daging melonjak hingga 200%. Sebuah tempat penggilingan daging di pasar tradisional Banjarnegara tampak ramai sejak pagi. Ternyata banyak orang yang bawa daging kurban mereka untuk digiling di tempat ini. Bahkan ada yang sudah mengantre sampai 3 jam lamanya. Warga memilih menggiling daging kurban karena bosan dengan olahan yang itu-itu saja. Dengan digiling, daging kurban bisa diolah jadi bakso, nugget, hingga sosis. Mau dibuat apa? Mau buat bakso. Udah antri nggak? Udah dari jam 8 kurang. Oh, berarti sudah 3 jam. 3 jam. Iya. Ini daging Idul Adha yang kemarin ya? Iya. Mau diolah bakso biar apa? Biar Awet, disimpan. disimpan biar. Ramainya permintaan daging giling jadi berkat bagi pemilik usaha. Di Hari Raya Idul Adha, ia bisa mengolah 1 ton daging dalam sehari. Dengan mematok tarif sebesar Rp6.000 untuk 1 kilogram daging, membuat omsetnya meningkat hingga 200%. Bahkan toko harus dibuka lebih lama dari yang biasanya tutup jam 4 sore menjadi jam 7 malam. 200%. Memang kalau hari biasa berapa Pak? Biasa paling kan 1 kuintal rata-rata. Kalau sekarang Pak ini sampai 1 ton lebih. Oh gitu. Jasa penggilingan daging juga menyediakan aneka bumbu untuk mengolah daging yang telah digiling. Seperti pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Berkurban di Hari Raya Idul Adha tak hanya untuk orang dewasa. Di Kota Tegal, anak-anak PAUD diajak untuk memahami apa itu berkurban dengan menggelar pemotongan sapi dan kambing di sekolah. Pemotongan hewan kurban tak hanya melibatkan orang dewasa. Anak-anak juga bisa diajak berpartisipasi, seperti yang dilakukan anak-anak PAUD TBM Sakila Kerti di Kota Tegal. Didampingi para guru dan wali murid, anak-anak dikenalkan proses berkurban. Tujuannya agar anak-anak paham tentang ajaran agama, mulai dari makna berkurban dan indahnya berbagi. Apanya
yang pertama ini kan perintah dari Allah ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak itu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perintahnya dengan adanya kegiatan kurban ini. Dan yang jelas anak-anak ini bisa berbagi. Daging dari seekor sapi dan 2 kambing ini dibagikan ke warga sekitar dan ke wali murid. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Meski berada di rumah, Anda patut waspada. Di Pati, 2 ponsel yang ada di dalam rumah digasak pencuri. Bukan kali pertama pencurian ponsel di rumah yang sama, sudah terjadi 2 kali. Seorang pria tampak memarkir kendaraan di halaman rumah warga di desa Sekarjalak, Kecamatan Margoyoso Pati. Ternyata pria ini menggasak 2 ponsel yang berada di dalam rumah. Pelaku mengambil kesempatan. Pelaku memanfaatkan kesempatan usai melihat rumah dalam keadaan sepi. Korban keluar dari rumah sekitar 5 detik, kemudian masuk terduga pelaku mengambil 2 HP, yaitu HP iPhone 11 dan Redmi Note 8. Pemilik rumah mengaku berada di belakang sementara istrinya sedang tidur dan adiknya pergi keluar membeli gas. Ironisnya ini adalah kali kedua rumahnya kecurian ponsel. Cuman karena adik saya itu lupa atau gimana ya kan nggak bawa HP juga. Biasanya HP dibawa, walaupun kemana-mana dibawa karena udah pernah kejadian kehilangan juga. Itu kebetulan pintu nggak kekunci, pintu nggak ketutup. Kasus sudah dilaporkan ke polisi. Kini Polsek Margoyoso masih menyelidiki kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Arif Nur melaporkan dari Pati.